Gubernur Riau Abdul Wahid sepertinya tidak belajar dan tiga pendahulunya yang sudah lebih dulu mendekam di balik jeruji besi Komisi Pemberantasan Korupsi. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu mengikuti jejak pemimpin Riau sebelumnya yang tidak malu menggunakan amanat rakyat untuk menumpuk kekayaan pribadi. Tertangkapnya kembali Gubernur Riau oleh KPK memunculkan tanya, mengapa meski pemimpin di daerah berjuluk bumi lancang kuning itu sudah datang silih berganti, tapi praktik korupsi seakan tetap lestari? Ada apa dengan Riau? Karena kebetulan waktu saya menjabat Ketua KPK tahun 2011-2015, kita juga pernah menangkap Gubernur Riau pada saat itu. Jadi ini yang sudah keempat kalinya. Kemudian pertanyaan muncul, ini ada apa sebenarnya kan? Seharusnya kan gubernur berikutnya itu menjadikan peristiwa yang lalu jadi pelajaran, pengalaman berharga supaya tidak lagi melakukan korupsi. Seharusnya begitu. Tapi ini kok diulang lagi? Apa sebenarnya yang terjadi? Memang tata kelola di pemerintahan provinsi, kabupaten maupun kota itu ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya ada pada sistemnya. Sistemnya itu kalau saya menganalogikan, dia memang bisa memproduksi kejahatan korupsi itu sendiri. Jadi siapapun yang masuk ke dalam sistem itu, kalau dia orang yang tidak terlalu cerdas, tidak terlalu pintar, maka dia bisa terperosok melakukan kejahatan korupsi seperti yang dilakukan sebelumnya. KPK mengungkap ada modus jatah preman dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid. Kasus ini terkuak melalui operasi tangkap tangan KPK. Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, M. Arief Setiawan, dan tenaga ahli gubernur, Dani M. Nur Salam. Abdul Wahid diduga memeras para kepala unit pelaksana tugas wilayah dari penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 1-4 Dinas PUPR PKPP. Gubernur diduga meminta jatah fee sebesar 5% atau 7 miliar rupiah dengan bahasa kode 7 batang. Mereka yang menolak tunduk menyerahkan upeti diancam akan disingkirkan. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Selanjutnya, seluruh kepala UPT wilayah Dinas PUPR PKPP beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk saudara AW sebesar 5% atau 7 miliar. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode 7 batang. Ironisnya, para kepala UPT wilayah mengaku bahwa mereka terpaksa meminjam ke bank untuk memenuhi imbalan yang diminta oleh gubernur. Padahal kondisi fiskal di Provinsi Riau sedang dalam posisi defisit senilai 3,5 triliun rupiah karena terdampak kebijakan pemangkasan dan penundaan anggaran. Jadi informasi yang kami terima dari para kepala UPT bahwa mereka uangnya itu pinjam. Ada yang pakai uang sendiri, pinjam ke bank dan lain-lain. Jadi ini yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Penangkapan Abdul Wahid menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat rasuah. Berdasarkan catatan KPK, sudah ada 171 bupati dan wali kota yang terjerat kasus korupsi. Sedangkan gubernur mencapai 30 orang. Data itu belum termasuk kasus terbaru yang membelit Gubernur Riau dan Bupati Ponorogo Sugiri Sanjoko. Fenomena ini menggambarkan bila praktik korupsi di tubuh pemerintahan daerah belum menunjukkan tanda-tanda surut. Kepala daerah bahkan semakin terang-terangan meminta imbalan dari jabatan yang diemban. Kita kembali pada konsep korupsi. Korupsi itu serakah.
Lah, ini adalah serakah. Suatu tindakan serakah yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Karena apa? Dia sudah tanda petik pilihan masyarakat. Pilihan pada waktu itu bersih. Kemudian yang kedua, sebelum menjabat, pemerintah Prabowo mengadakan retreat di Magelang. Artinya, konsep retreat yang dilakukan Prabowo pun gagal. Karena begitu menjabat, sudah melakukan suatu tindakan korupsi. Ini suatu tindakan yang cukup tercela sebagai pejabat publik, sebagai gubernur, yang dilakukan sangat kasar, yaitu adalah pemerasan. Walaupun semua korupsi kasar, Mbak, tapi terlalu kasar ini, karena ini pemerasan. Lantas, ada apa di balik maraknya korupsi kepala daerah? Benarkah mahalnya ongkos politik menjadi salah satu pemicunya? Cuman memang sistem sekarang ini yang mengakibatkan high cost di pemilihan karena orang-orang yang sedang bertarung itu mengeluarkan duit banyak karena melakukan money politik. Sebenarnya gitu ya. Ini yang harus sebenarnya dilakukan perubahan yang mendasar ke depannya. Kita harus mencari format supaya sistem ini tidak bisa lagi melakukan yang namanya money politik. Ini merusak loh sebenarnya. Kenapa merusak? Bukan cuma merusak sang calon bupati, gubernur maupun tapi merusak seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Seluruh rakyat Indonesia itu jadi pragmatis, jadi korup, pikirannya jadi korup. Kenapa jadi korup pikirannya? Karena nanti dia terbiasa, jadi dia tidak akan mau lagi memilih seorang pemimpin kalau nggak dikasih duit. Karena gubernur itu suatu pengabdian, suatu keinginan rakyat, kan gitu. Jadi inilah yang seolah-olah yang sejak kemarin dalam segi politik, seolah-olah kalau bupati itu biaya mahal, gubernur biaya, jangan nyalon. Karena namanya suatu pejabat itu adalah sebagai pengabdian masyarakat, sebagai bentuk pengabdian bangsa negara, yang dimana subjek pribadi sendiri harus sudah cukup, keluarganya sudah cukup, pendidikannya cukup, keuangannya cukup. Jadi tidak mencari-cari. Nah ini kan sebagai jabatan mencari-cari. Ini yang saya kira harus dievaluasi kembali terhadap pejabat yang sekarang yang untuk tidak melakukan seperti itu. Yang kedua, ekosistem yang terjadi. Pertanyaannya, ekosistem yang terjadi, pengawasan seperti apa? Kementerian Dalam Negeri seperti apa? BPK seperti apa? Inspektorat seperti apa? Ini yang saya kira harus ditinjau. Maraknya korupsi kepala daerah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Besarnya modal kampanye tentunya membawa konsekuensi logis bila kepala daerah yang terpilih akan melakukan berbagai cara untuk bisa mengembalikan modal politiknya. Rantai korupsi ini harus segera diputus, salah satunya dengan memperkuat sistem hukum dan melaksanakan pembenahan total pendanaan politik di Indonesia.